Istriku tidak tahu kami sudah bercerai. Di pesta bisnis, dia melihatku bergandengan tangan dengan mahasiswi muda. Dasar tidak tahu balas budi, sibuk sekali ya, suami? Aku menatap Bai Yue Guangnya yang matanya memerah di pelukannya. Balas dendam. Malam itu, dia mendorongku ke dinding kamar, dengan mata memerah yang jarang kulihat, menanyaiku kenapa. Aku tidak menjawab. Hanya merasa lucu. Jelas-jelas hatinya tidak bisa melupakan Bai Yue Guangnya. Seluruh dunia tahu dia menikah denganku. Karena Bai Yue Guangnya kabur di hari pernikahan. Jadi aku memakai jas yang tidak pas, menikahi wanita yang bahkan tidak ingat namaku. Kerabat dan teman-teman semua bilang aku kasihan. Aku hanyalah pengganti Bai Yue Guang istriku. Bahkan di malam pernikahan, ketika istriku pergi di tengah jalan karena dipanggil Bai Yue Guang. Aku tidak marah atau mengomel. Dia sering terbang ke luar negeri untuk menjenguk Bai Yue Guangnya. Aku juga diam saja. Hingga malam Bai Yue Guang Sunyanan bercerai, aku tidak sengaja mendengar Bai Yue Guang bertanya padanya dengan mata memerah. Aku sudah kembali sekarang. Apakah kamu masih bersedia menikah denganku? Saat Sunyanan terdiam sesaat, lalu dengan tegas menjawab bersedia. Aku tahu aku harus mengembalikan posisi suami Sunyanan. Keesokan harinya, aku menyerahkan surat cerai padanya. Dia bahkan tidak melihatnya. Sambil mengobrol dengan Bai Yue Guang, dia menandatanganinya. Bahkan tidak mendengarkanku bicara. Lalu buru-buru pergi. Aku menatap punggung wanita itu. Tiba-tiba rasa mencela diri sendiri melintas di benakku. Ingin sekali tahu bagaimana ekspresinya saat dia tahu yang sebenarnya. Masih ada lebih dari setengah bulan sebelum mendapatkan surat cerai. Aku juga memanfaatkan waktu ini untuk mengemasi barang-barangku. Dan berpamitan dengan teman-teman. Sunyanan malah tiba-tiba menjemputku pulang. Dalam perjalanan pulang, dia baru akhirnya teringat sesuatu dan membuka mulutnya. Chen Yao, dokumen yang kamu suruh aku tanda tangani setengah bulan lalu itu apa? Baru ingat setelah sekian lama. Ya? Selama ini dia terus berputar-putar di sekitar Song Jinlian. Mana mungkin dia peduli dengan hal-hal kecil ini? Aku menarik bibirku, hendak bicara. Ponsel Sunyanan berdering lagi. Nian An, aku kebanyakan minum. Kepalaku sakit sekali. Bisa jemput aku? Mendengar nada suara yang agak merajuk dari seberang sana, jari Sunyanan yang berada di setir sedikit memutih. Ekspresinya juga tiba-tiba menjadi gelap. Song Jinlian, sudah kubilang berkali-kali. Aku sudah menikah. Seberang sana terdiam sesaat baru berkata, menikah lalu kenapa? Dulu pengantin pria di pernikahan itu seharusnya aku. Nada suara yang tidak peduli ini membuat Sunyanan marah. 3 tahun menikah, yang kulihat hanyalah penampilannya yang dingin dan terkendali. Ini pertama kalinya aku melihatnya kehilangan kendali. Dia menginjak rem dengan keras. Roda bergesekan dengan tanah mengeluarkan suara yang sangat keras. Apa kamu sudah datang? Di seberang telepon terdiam sejenak. Kemudian, suara di seberang sana terdengar sedikit tercekat. Maaf, aku tidak akan mengganggumu lagi setelah ini. Telepon segera dimatikan. Namun, ekspresi wajah Sunyanan tidak membaik. Setelah sekian lama, dia akhirnya benar-benar berkompromi dan mengetik beberapa kata seolah menyerah. Kirimkan alamatnya. Setelah melihat alamat yang dikirim, dia menoleh dengan wajah penuh permintaan maaf. Aku tahu apa yang ingin dia katakan, jadi aku berbicara lebih dulu, kamu pergilah jika ada urusan. Aku bisa naik taksi saja. Melihatku membuka pintu mobil dan memegang payung, Sunyanan merasa sedikit tidak enak dan berkata dengan lembut. Aku akan kembali menemanimu setelah urusanku selesai. Aku mengangguk, berdiri di tengah hujan, gaunku bergoyang dengan anggun. Dengan kekuatannya sendiri, dia menjadi juara kompetisi menari seluruh provinsi, menjadi sosok penting yang menarik perhatian seluruh arena. Di tengah hujan lebat, aku mengirim pesan kepada Sunyanan, berkas yang kamu tanyakan. Ada di laci dashboard mobilmu. Kamu ingin tahu apa isinya? Buka saja. Sampai setengah jam kemudian. Ketika aku sudah sampai di rumah, Sunyanan akhirnya membalas sebuah kalimat, tidak perlu, yang kamu minta aku tanda tangani. Tentu saja tidak akan membahayakan kita. Ini berarti dia tidak akan membacanya. Ya, dia sekarang sedang terburu-buru menjemput Song Jinlian yang mabuk, jadi bagaimana mungkin dia punya waktu untuk melihatnya? Padahal, berkas itu ada. Di tempat yang mudah dia jangkau. Hujan turun sepanjang hari hingga berhenti pada sore hari berikutnya. Aku terus berada di rumah, diam-diam menghapus semua unggahan dinamika setelah menikah di semua platform. Setelah membersihkan daftar teman, aku keluar dan langsung melihat 9 foto terbaru Song Jinlian. Foto-foto istirahat di atas kapal pesiar, setiap sudutnya sangat menawan. Menampilkan sisi wanita yang ramping dan lembut. Aku tahu itu adalah Sunyanan, dan aku tahu Song Jinlian sengaja melakukannya. Namun, sekarang aku tidak peduli lagi dengan hal kecil ini. Aku mematikan ponsel dan bangkit menuju dapur. Bersiap membuat salad sendiri. Saat makan malam baru saja selesai, Sunyanan tiba-tiba kembali. Melihat kue yang dibawanya, aku bertanya balik, bukankah kamu tidak suka makanan manis? Kenapa tiba-tiba membeli kue? Sunyanan mendekat, melihat makan malamku dan sedikit mengerutkan kening. Hari ini hari ulang tahunmu,
Kamu lupa? Kenapa makannya sederhana sekali? Aku tertegun. Ketika aku berusia 4 atau 5 tahun, orang tuaku bercerai dan meninggalkanku pada nenek. Ketika aku berusia 15 atau 16 tahun, nenek meninggal. Tidak ada yang menjagaku, jadi aku tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Namun, selama 3 tahun menikahi Sunyanan ini, setiap tahun dia ingat, sesibuk apapun dia akan berusaha pulang untuk merayakan ulang tahunku bersamaku. Aku kembali setelah melakukan perjalanan jauh. Dia mengkhawatirkan keselamatanku dan akan secara khusus menjemputku di bandara jika ada badai petir. Dia tahu aku takut dan akan menghiburku dengan lembut. Aku pikir perhatian dan kebaikan kecil yang tidak disengaja ini adalah tanda cinta. Hingga pada hari peringatan pernikahan sebulan, Sunyanan menolak makan malam romantis yang sudah dipesan sebelumnya dengan alasan ada urusan pekerjaan di perusahaan. Selain merasa kecewa, aku dipanggil oleh Jiang Mo untuk mengantarkan makanan ke bar, tetapi secara tidak sengaja bertemu dengan Song Jinlian. Dia mabuk berat, memeluk orang yang seharusnya lembur di perusahaan dan tidak mau melepaskannya. Sunyanan memegangi kepalanya dan dengan marah menariknya. Song Jinlian, jangan gila. Lepaskan, kau anggap aku apa? Barang yang bisa dibuang dan dipungut sesuka hati? Song Jinlian sama sekali tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Dengan tegak dia menggunakan tangannya yang ditarik tadi untuk memeluk pinggangnya, berulang kali dan tanpa lelah. Akhirnya Sunyanan menyerah dan mengaku kalah. Dia berdiri di sana. Song Jinlian, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Saat itu, tas di tanganku jatuh dengan lesu. Di benakku terlintas banyak gambaran. Tangan yang dengan erat menggenggam di tengah kerumunan. Payung yang jelas terlihat di hari hujan deras. Setiap adegan adalah bukti cinta Sunyanan pada Song Jinlian. Aku pernah menyaksikan sendiri momen-momen itu, jadi aku tidak bisa menyangkal fakta ini. Meskipun sudah menikah selama 3 tahun. Meskipun aku sudah menjadi suaminya, meskipun aku pernah memiliki sedikit darinya, aku tidak bisa menyangkalnya. Lebih tepatnya, kebaikan Sunyanan padaku hanyalah sesuatu yang kucuri dari Song Jinlian yang sementara pergi. Aku menggenggam sedikit rasa manis ini, berpikir bahwa aku telah mendapatkan segalanya. Padahal kenyataannya, aku tidak pernah memilikinya bahkan sedetik pun. Jadi, melihat 24 angka di atas kue, hatiku tidak bergejolak. Aku hanya dengan sopan mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Sunyanan menyalakan lilin, tersenyum tipis dan berkata, Chen You, kita adalah suami istri. Jangan mengucapkan kata, terima kasih, yang terdengar asing. Buatlah permintaan. Aku mengangguk dan baru saja akan bangkit, ponsel Sunyanan berdering. Melihat matanya yang sedikit bergetar. Aku menebak siapa yang menelepon dan duduk kembali. Dan faktanya sesuai dugaanku. 1 menit kemudian, telepon ditutup. Sunyanan juga pergi. Mendengar suara mesin mobil yang semakin menjauh di luar jendela, bibirku membentuk senyum pahit. Lampu di kamar tidak dinyalakan. Nyala lilin yang berkedip memantulkan bayanganku yang kesepian di dinding. Aku menangkupkan kedua tangan dan membuat permohonan di usia 24 tahun. Di usia yang baru ini, aku tidak akan lagi menyukai Sunyanan. Aku bertemu dengannya lagi di reuni teman sekelas Epoch ke-21 3 hari kemudian. Dia dikelilingi oleh banyak orang di tengah. Dia melihatku dan segera berjalan menghampiriku dan duduk. Melihat keduanya duduk bersama, suasana di ruangan menjadi sedikit aneh. Aku tahu ini karena diriku sendiri. Bagaimanapun, di mata teman-teman kuliah ini, aku menikahi Sunyanan hanya untuk tidak perlu berjuang selama beberapa tahun. Jadi semua orang meremehkanku, tapi aku tidak peduli dengan semua dugaan buruk ini. Duduk dengan tenang tanpa menunjukkan ekspresi. Ketua kelas yang datang terlambat membawa sebuah kotak kardus besar dan menyapa semua orang. Hari ini saya mengundang semua orang untuk berkumpul. Pertama untuk menjalin hubungan, kedua untuk surat angin yang ditulis untuk diri sendiri 5 tahun lalu. Tepat pada waktunya. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk melihatnya bersama-sama. Untuk sesaat, semua orang berkerumun dan membuat keributan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukan hal yang menarik nanti? Bagaimana kalau setiap orang mengambil dan membacakan sebuah surat secara acak? Boleh juga. Kalau begitu, saya ambil satu duluan. Anak laki-laki yang paling aktif di kelas itu masuk ke kerumunan dan mengambil sebuah surat terlebih dahulu. Beberapa orang di sekitarnya yang tidak tahu apa-apa mendesaknya. Dia buru-buru membuka segel, berdehem, dan membuka surat itu. Diriku di masa depan 5 tahun lagi. Apa kabarmu? Saat ini aku sedang menulis surat ini untukmu di bawah sinar matahari. Meskipun aku tidak tahu adegan atau suasana hati apa yang akan kamu rasakan saat melihat surat-surat ini. Tapi aku ingin menyampaikan suasana hatiku saat ini kepadamu. Setelah mendengarkan bagian pertama, seluruh ruangan menjadi sunyi dan semua orang mengalihkan pandangan mereka kepadaku. Sunyanan, yang awalnya sedang bermain ponsel, juga mendongak. Dia menatap orang di sampingnya dengan ekspresi terkejut. Wajahku yang biasanya tanpa emosi menunjukkan isi hatiku. Tiba-tiba terasa sakit. Anak laki-laki itu melirikku dan melanjutkan membaca sambil tertawa. Tahun ini aku berusia 19 tahun dan baru saja masuk tahun kedua kuliah. Aku jatuh cinta pada Sunyanan, tapi dia tidak tahu tentang ini. Tapi sebenarnya,
Bahkan jika dia tahu, itu tidak akan berpengaruh, karena dia memiliki seseorang yang dia sukai. Perasaan sukaku yang tidak diketahui ini ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Kamu mungkin bertanya padaku, karena ditakdirkan untuk berakhir tanpa hasil. Lalu mengapa tidak menyerah? Hal yang ingin kukatakan padamu adalah, yang kusukai adalah pesona gadis yang tak kenal takut di tengah sorak-sorai ribuan orang. Adalah perhatiannya yang tidak disengaja. Saat aku memungut buku di tanah di tengah angin malam. Adalah sikapnya yang sopan dan tulus bahkan saat menolak pengakuan orang lain. Setiap kelas aku menoleh dan diam-diam menatapnya sampai leherku sakit. Mendengar dia terluka karena menari. Aku diam-diam meletakkan obat di lacinya di tengah badai. Aku adalah orang yang menuliskan namanya di seluruh halaman buku harian. Mungkin sepanjang hidupnya, dia tidak akan mengingatku sebagai orang ini, tapi tidak apa-apa. Karena cinta tak berbalas pada dasarnya adalah kekacauan satu orang. Setelah surat ini selesai dibacakan, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Sunyanan membeku seketika. Tiba-tiba, dia teringat pernikahan yang membuatnya enggan mengingatnya. Teringat sosok yang tanpa ragu berdiri di tengah tatapan yang sama, dan dengan teguh berjalan ke arahnya. Sampai saat ini, dia akhirnya tahu mengapa aku menikahinya. Bukan seperti yang orang katakan, karena ingin mendekati kekuasaan dan kekayaan. Hanya karena, aku sudah lama menyukainya secara diam-diam. Seketika, hatinya yang lama terdiam entah mengapa berdebar lebih cepat. Tiba-tiba dia ingin semua. Pertanyaan yang terpendam di lubuk hatinya, ingin diajukan semuanya. Tapi sebelum dia sempat mengatakannya, telepon dari Song Jinlian berdering. Nianan, aku di bawah klub malam. Dihadang oleh beberapa penagih utang. Belum selesai dia berbicara, ekspresi Sunyanan berubah. Dia segera bangun dan bergegas turun, diikuti oleh sekelompok orang yang melindungi Song Jinlian di belakangnya. Aku bergegas turun, dan melihat pemandangan itu. Aku tertegun. Tanpa sadar aku mendongak menatap Song Nianan, tetapi hanya melihatnya melindungi Song Jinlian dan pergi. Perhatian seperti ini belum pernah kumiliki. Aku menundukkan kepala menyembunyikan emosi di mata, tertawa mengejek diri sendiri. Kemudian diam-diam berbalik dan pulang. Sampai tengah malam, Song Jinlian baru kembali. Melihatku duduk diam di sofa, dia baru ingat untuk menjelaskan beberapa patah kata. Chen You, hari ini mereka semua teman sekelas. Aku tidak bisa menutup mata terhadap urusan Song Jinlian. Aku tidak berniat membongkar kebohongannya. Menjawab pelan, mengambil pakaian tidur dan masuk ke kamar mandi. Setengah jam kemudian, aku keluar sambil mengeringkan rambut, dan melihat Song Nianan sedang memegang ponselku. Dengan ekspresi sedikit aneh. Chen You, kenapa kamu membeli tiket pesawat? Aku tertegun. Dengan cepat aku sadar dan mengambil ponselku. Aku tidak membelinya. Mungkin itu pesan promosi dari maskapai. Song Nianan ingin bertanya lagi, tetapi melihatku tidak ingin banyak bicara, dia mengurungkan niatnya. Lagi pula, aku tidak pernah berbohong padanya, kan? Jadi dia meletakkan ponselnya, mengangguk dan pergi mandi. Setelah aku selesai mengeringkan rambut, Song Nianan juga selesai mandi. Dia berinisiatif memeluk pinggangku. Berjinjit ingin menciumku, tapi aku memalingkan wajah, menghindari ciuman yang sedikit panas itu. Aku berkata dengan nada datar, hari ini aku merasa tidak enak badan, ingin istirahat lebih awal. Song Nianan juga tidak memaksaku. Setelah menghirup udara segar, hari berikutnya cuaca sangat baik. Kami bersama-sama berkendara ke resort pemandian air panas. Air panas yang hangat membuat saraf-sarafku yang lelah menjadi rileks. Aku bersandar di dinding. Memandangi kabut putih yang terus mengepul, aku merasa sedikit mengantuk dan tanpa sadar tertidur. Mungkin karena sudah terbiasa dengan suara bising, aku tidak mendengar ketukan di luar. Song Jinlian memanggilku beberapa kali tetapi tidak ada respons. Sedikit cemas, dia langsung mendorong pintu hingga terbuka. Melihatku yang setengah sadar, jantungnya berdebar kencang. Dia segera melompat ke dalam air panas dan membantuku berdiri. Dengan bingung aku membuka mata, uap air memenuhi udara, kulit kami bersentuhan. Reaksi pertamanya adalah menurunkanku dan membuka jendela untuk ventilasi. Aku bangkit dan pergi ke ruang ganti. Setelah aku selesai berganti pakaian, aku merasa kehabisan tenaga dan duduk di samping. Song Jinlian terdiam sesaat, tidak mempedulikanku, dan berbalik pergi. Aku merasa sedikit linglung. Baru pada saat inilah aku menyadari betapa konyolnya ide yang muncul di hatiku saat aku berdiri di hari pernikahan. Tidak ada yang namanya pendatang baru yang lebih unggul. Cinta adalah cinta, dan tidak cinta adalah tidak cinta. Sejak awal aku sudah salah bertaruh. Jadi sekarang, menghadapi situasi kalah telak ini, aku mengakuinya. Aku tidak tahu berapa lama berlalu, aku tertinggal sendirian di belakang. Menatap lampu menyilaukan di atas kepalaku, aku tertawa tanpa suara. Aku menerima telepon dari staf yang mengatakan bahwa visa sudah selesai diurus. Aku mengambil kembali semua dokumenku dan mulai mengepak barang. Kalender di meja disobek satu lembar setiap hari, dan segera habis. Tahun ini akan segera berakhir. Aku juga akan segera meninggalkan kota tempat aku tinggal selama lebih dari 20 tahun ini.
dalam seminggu ini. Song Jinlian tidak pernah kembali sekalipun. Sebaliknya, Song Jin setiap hari mengirimkan banyak pesan provokatif. Di hari ketujuh dari belakang, dia mengirim sebuah video. Song Jinlian berbaring di sofa. Memijat bahunya, gerakannya sangat lembut. Sambil menonton, aku membuang semua barang yang kubelikan untuknya selama bertahun-tahun ke tempat sampah. Di hari kelima dari belakang, dia mengirim beberapa foto. Song Jinlian mengirim beberapa jam tangan mahal dan secara pribadi memakaikan jam tangan itu di tangannya. Aku langsung membanting foto pernikahan hingga hancur berkeping-keping, lalu melemparkannya ke dalam api. Di hari ketiga dari belakang, adalah sebuah rekaman. Song Jinlian tertidur dan masih menyebut namanya. Nadanya tulus dan penuh kasih sayang. Aku mengirim semua hadiah yang dia berikan padaku setelah menikah ke lembaga amal. Villa yang pernah kuanggap sebagai rumah seorang penulis ini. Aku mengirimkan semua hadiah yang dia berikan kepadaku setelah menikah ke badan amal. Villa ini, yang pernah kuanggap sebagai tempat tinggal seorang penulis. Perlahan aku mengendalikan diri, dan barang bawaanku yang tidak seberapa itu secara bertahap selesai dikemas. Para pembantu di rumah agak khawatir melihat suasana tegang ini, dan beberapa kali bertanya kepadaku apa yang terjadi. Aku tersenyum dan berkata dengan nada ringan, hanya bercerai, Nyonya. Apakah dia setuju? Aku tidak tahu, tapi kurasa. Jika Sun Yanan melihat surat perjanjian cerai itu sekarang, dia pasti akan sangat senang. Bagaimanapun, di hati dan matanya. Saat ini hanya ada Song Jinlian. 2 hari terakhir, Song Jinlian mengirim pesan lagi. Kali ini, kamera tidak menyorot Sun Yanan, tetapi orang tuanya. Melihat 3 orang di foto itu, duduk mengelilingi meja makan dengan senyum cerah, hatiku tidak tergerak sama sekali. Aku masih tidak membalas pesannya, tetapi membuka buku alamat dan menghapus Song Jinlian, Sun Yanan, dan semua orang yang berhubungan dengan mereka. Hari aku pergi, salju turun. Aku membawa semua buku harian yang sudah aku rapikan semalam. Dan surat cinta yang belum sempat aku kirimkan, ke taman. Cahaya oranye menerangi wajahku. Dan juga membakar habis semua rahasia hati yang tercatat sejak masa muda. Aku mendongak. Melihat kepingan salju yang berjatuhan, bertanya-tanya berapa lama lagi salju harus turun untuk menutupi semua abu ini. Saat aku sedang melamun, gerbang yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sun Yanan yang sudah lama tidak kulihat, kembali. Dengan langkah tergesa-gesa, dia melirik orang yang berdiri di atas salju, lalu masuk ke ruang tamu. Ketika dia keluar lagi, dia berhenti di sampingku, melihat hati yang terbakar habis itu. Dia tanpa sadar teringat surat di pesta itu, hati yang sudah lama bersemi. Akhirnya perlahan melunak. Aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Tunggu 2 hari lagi sampai aku selesai. Kita bicara baik-baik, ya? Membicarakan apa? Perceraian? Aku tersenyum. Matanya tampak seperti dia, suaranya sangat tenang. Tidak usah dibicarakan. Hal yang paling kau inginkan, sebenarnya sudah kuberikan sebulan yang lalu. Barang? Barang apa? Sun Yanan hendak bertanya. Ponselnya berdering beberapa kali. Dia membukanya, melihat pesan-pesan itu, dan setiap sudut matanya tersenyum. Melihat ekspresinya, aku melemparkan beberapa surat cinta terakhir ke dalam api, lalu berdiri. Tubuhku yang tinggi menghalangi tumpukan api yang menyala di belakangku. Sun Yanan selesai membalas pesan. Surat cinta itu baru saja terbakar habis, dia juga lupa apa yang ingin ditanyakannya tadi. Aku sendiri yang mengantarnya sampai ke pintu. Kubukakan pintu mobil untuknya, embusan angin dingin bertiup, Sun Yanan melihatku berpakaian tipis. Dengan lembut dia berkata, kamu masuk duluan, jangan sampai kedinginan. Tapi aku bersikeras untuk tetap di depan pintu mengantarnya. Melalui jendela mobil, Sun Yanan melihatku mengangkat tangan dan melambai, dia mengucapkan sesuatu dengan pelan. Dia tidak mendengar dengan jelas, tapi mungkin hanya pesan seperti, hati-hati di jalan. Dalam 3 tahun terakhir, dia sudah mendengarnya berkali-kali, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah mobil dinyalakan, dengan cepat menghilang dari pandangan. Aku berdiri lama sendirian di tengah salju. Baru kembali ke kamar tidur, mengenakan jaket, dan membawa koper menuruni tangga. Salju turun semakin deras, butiran-butiran jatuh di kepalaku. Dari jauh terlihat seperti rambut putih. Taksi berhenti di depan villa. Sebelum naik mobil, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya dan mengulangi sekali lagi kata-kata yang hampir tak terdengar itu. Selamat tinggal selamanya. Jing Bei, selamat tinggal selamanya, Sun Yanan. Sun Yanan menyetir mobil langsung ke rumah Song Jinwei. Semalam dia merengek ingin melihat foto masa kecil. Karena itulah dia sengaja kembali. Saat dia bangun dan membawa tas berat ke pintu lift, dia berpapasan dengan seorang wanita asing. Dari orang itu, dia mencium aroma parfum samar yang familiar. Itu adalah parfum favorit Song Jinwei. Orang ini baru saja keluar dari rumahnya. Apakah dia teman Song Jinwei? Sun Yanan merasakan sedikit keraguan di hatinya. Tapi lift segera tiba, dia tidak banyak berpikir dan menekan tombol lantai 7. Begitu melihatnya, wajah Song Jinwei menunjukkan senyum cerah. Mereka berdua sambil membolak-balik album foto. Sambil mengenang masa lalu,
Ketika menyebutkan hal-hal masa kecil, Sun Yanan dengan cepat melupakan hal-hal lain. Menjelang siang, keluarga Song datang ke rumah Song Jinwei. Nianan, selama bertahun-tahun ini, aku dan bibimu selalu sibuk bekerja. Jika bukan karena kamu yang merawat Jinwei, dia tidak tahu akan jadi seperti apa. Kami yang seharusnya berterima kasih padamu. Song Jinwei berjalan ke sisi Sun Yanan, baru saja ingin menggandeng tangannya, tapi ditarik kembali oleh Ibu Song. Sekarang kalian sudah dewasa, kamu juga sudah berkeluarga. Jinwei masih kekanak-kanakan dan terus saja mengganggumu. Kamu jangan marah, kami akan mendidiknya dengan baik, agar dia tidak merepotkanmu lagi di kemudian hari. Suasana di ruang tamu langsung membeku. Sun Yanan mengerti maksud tersiratnya. Napasnya menjadi tidak teratur sesaat. Kemudian dengan cepat kembali seperti semula. Senyum yang terukir di bibirnya juga menghilang, hanya menyisakan sikap kaku dan sopan. Ekspresi Song Jinlian ikut berubah, tapi dia pura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya, sambil tersenyum menatap Sun Yanan. Berusaha mengalihkan pembicaraan, sudah, aku dan Yanan tumbuh bersama. Kenapa repot-repot? Dia bahkan berjanji akan mengantarku pulang, kan? Sun Yanan mengangkat kepalanya hendak menjawab, saat bertemu pandang dengan kedua orang tua itu. Kata-kata yang berputar di bibirnya berubah menjadi, sudah berjanji. Tapi tadi sekretarisku bilang ada urusan di perusahaan, karena paman dan bibi sudah datang, aku tidak mau mengganggu. Setelah mengatakan itu, dia tidak melanjutkan, berbalik dan meninggalkan ruang tamu. Belum jauh dia berjalan, Ibu Song memanggilnya, menyerahkan album foto itu. Nianan, maafkan Jinlian atas kejadian beberapa tahun lalu. Saat itu dia masih muda, belum mengerti betapa berharganya pria yang tulus, jangan dimasukkan ke hati. Melihat wanita yang sejak kecil mengasuhnya itu dengan wajah penuh penyesalan, Sun Yanan menggelengkan kepalanya pelan. Bibi, kejadian masa lalu sudah kulupakan, aku tidak akan membencinya. Bibi tenang saja. Ibu Song menghela napas. Tatapannya padanya penuh penyesalan. Sudah bertahun-tahun, mungkin kalian memang tidak berjodoh sebagai suami istri. Kata ibumu, pria yang kau nikahi setelahnya sangat berbakti dan pengertian. Hubungan kalian juga baik. Kau harus menghargainya, dia yang pantas kau perlakukan dengan sepenuh hati, orang yang akan menua bersamamu. Sun Yanan tahu niat baik Ibu Song. Dia juga mengerti bahwa cerita antara dirinya dan Song Jinlian sudah berakhir sejak pernikahan itu. Saat dia dengan marah memutuskan untuk menikah dengan orang lain, dia juga ingin melupakan masa lalu dan hidup baik denganku selama 3 tahun ini. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah orang yang dicintai selama 18 tahun. Bagaimana mungkin bisa dilupakan begitu saja? Jadi saat Song Jinlian kembali dari luar negeri, berkali-kali mengganggunya, dia akhirnya luluh juga, meskipun tidak bisa menjadi kekasih. Persahabatan sebagai teman masih ada, dengan pemikiran itu, dia membiarkan dirinya sendiri. Berkali-kali pergi ke sisinya. Jujur saja, setiap kali Song Jinlian menangis dan mengatakan masih mencintainya. Hatinya pun tergerak, tapi saat-saat itu seperti riak yang terhempas angin di danau. Dengan cepat menghilang tanpa jejak, dia selalu teringat bahwa akulah suaminya saat hampir jatuh. Berkali-kali, dia seperti jatuh ke dalam labirin, tidak menemukan jalan keluar. Hingga mendengar kata-kata itu, dia seperti tersadar, perlahan tersadar. Teringat pagi hari saat salju tebal, melihat punggungnya menjauh, kehangatan muncul di hati Sun Yanan. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Ibu Song dengan suara yang sangat tulus, terima kasih karena sengaja memberitahuku semua ini. Aku mengerti. Setelah meninggalkan rumahnya, Sun Yanan kembali ke rumah tua. Ibu Su memanggilnya ke kamar dengan nada yang jarang terdengar serius. Dulu, saat kamu baru menikah, ibu merasa keluarga Chen Yao tidak pantas untukmu, jadi ibu punya sedikit pendapat tentang dia. Tapi dalam 3 tahun ini, melihat dia begitu peduli padamu, mengurus rumah dengan rapi, dan juga sangat perhatian kepada kami. Ibu perlahan-lahan melupakan semua prasangka itu. Usiamu juga sudah tidak muda lagi, ada beberapa hal yang tidak ingin ibu katakan lagi. Biarkan masa lalu berlalu, jangan terus terpaku padanya. Seleramu bagus. Kamu memilih suami yang sangat baik, sudah waktunya untuk menetap dan menjalani hidupmu dengan baik. Pernikahan tidak sama dengan cinta. Pernikahan itu seperti semangkuk bubur yang dimasak perlahan, membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Kamu dan Chen Yao tidak memiliki dasar perasaan yang kuat sebelum menikah, dan kalian berdua masih sangat muda. Banyak hal harus dikatakan dengan jelas tepat waktu, jangan sampai dipendam dalam hati dan menumpuk menjadi kesalahpahaman. Apa kamu mengerti? Sun Yanan tidak menyangka ibunya, yang biasanya pendiam, akan dengan sabar menceritakan semua hal remeh-temeh ini. Tapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan ibunya benar. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat. Anda benar. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ibu Su mengangguk dengan lega. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak dan mendorongnya ke arahnya. Ini adalah liontin giok yang diberikan nenekmu padaku saat aku menikah. Berikan ini kepada Chen Yao. Lusa adalah ulang tahun ayahmu. Ingatlah untuk membawanya kembali. Mari kita makan malam sederhana bersama sebagai sebuah keluarga.
Setelah pembatalan pernikahan, semua teman dan kerabat dari kedua keluarga berubah wajah dan langsung pergi. Dia berdiri sendirian di tengah panggung dengan hati hancur, mengangkat mikrofon dan melepaskan semua emosi yang telah lama terpendam di dalam hatinya. Dia sendiri bahkan tidak tahu apa yang dia katakan sampai aku berdiri. Didorong ke belakang panggung oleh beberapa saudara perempuannya yang tidak sabar. Baru setelah aku kembali ke pandangannya, dia tersadar. Lagu pernikahan mulai diputar. Aku mengenakan setelan jas yang agak kebesaran itu dan selangkah demi selangkah dengan mantap berjalan ke sisinya. Bersama dengannya, kami menerima tatapan penasaran dari ribuan pasang mata di bawah sana. Tanpa rasa takut dan tanpa mundur sedikit pun. Mungkin terinspirasi oleh keteguhan hatiku ini, hati Sunyanan yang mati suri. Menumbuhkan sedikit keberanian untuk melakukan segala cara. Meskipun dia masih belum tahu nama pengantin prianya, dia sudah bertekad untuk memperlakukan dengan baik orang di sampingnya yang memberinya cincin pernikahan selama sisa hidupnya, dan tidak akan pernah mengecewakan kehadiranku di saat-saat tergelap dalam hidupnya. Tangan yang terulur ke arahnya, Sunyanan memasukkan kotak berisi giok itu ke laci dashboard. Sebelum menutup laci, dia melihat dokumen itu, berpikir keras kapan itu dimasukkan, tetapi setelah berputar-putar di benaknya, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Saat dia hendak mengambilnya untuk melihatnya, dia menerima telepon dari Song Jinlian. "Nianan, orang tuaku sudah pergi. Temanku bilang ingin keluar untuk bersantai. Apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu? Mau ikut bermain bersama?" Kali ini, Sunyanan tidak ragu dan langsung menolak. Nada bicara Song Jinlian langsung merosot. Dia ragu-ragu bersiap untuk berbicara, dia menemukan alasan rapat dan menutup telepon. Dia mendorong laci dan mengemudi pulang. Villa yang biasanya ramai itu, hari ini sangat sunyi. Sunyanan diam-diam melihat sekeliling. Menemukan banyak barang yang hilang di ruang tamu, jepit rambut yang jatuh di atas meja kopi beberapa bulan lalu, gelas air di atas meja makan. Karpet di sofa, semua adalah barang-barang kecil yang tidak penting yang kubeli kembali. Dulu dia tidak akan memperhatikannya. Tapi entah kenapa, kali ini dia dengan tajam menyadari ada yang tidak beres, memanggil kepala pelayan untuk bertanya. "Kenapa ada begitu banyak barang yang hilang di rumah? Tuan sudah membuangnya?" Jawab kepala pelayan tua dengan hormat. Mengangkat kepalanya dan melihat ekspresinya, ragu-ragu untuk berbicara. "Nona, apakah Anda benar-benar akan pergi dengan Tuan?" "Kaan, di tengah salju tebal ini, aku tahu kamu pasti di rumah. Sudah berapa lama kamu tidak keluar bersama teman-teman? Ayo, kita pergi minum bersama." Beberapa sahabat berpegangan tangan memasuki pintu. Menarik Sunyanan dan langsung membawanya keluar tanpa basa-basi. Pernikahan yang belum sempat diucapkan. Begitu saja tenggelam di tengah keramaian. Meskipun disebut minum, tetapi beberapa sahabat memikirkan kesehatan Sunyanan. Hanya berani memberikan beberapa gelas air putih padanya. Dia melihat beberapa orang yang sedang bermain game, dan minum 2 teguk. Mengeluarkan ponselnya dan menemukan WeChat, mengedit sebuah kalimat, "Apakah kamu mengisi energi hari ini? Pergi kemana? Jam berapa pulang? Kirimkan alamatnya padaku, aku akan menjemputmu nanti. Jalanan licin karena salju, hati-hati saat berjalan, jangan sampai jatuh." Tombol kirim belum ditekan. Sahabat di samping yang baru saja selesai menerima telepon, mengubah ekspresinya. Dia menarik Sunyanan. Berteriak kepada beberapa orang di depan meja dengan sangat tergesa-gesa. Ayo, pindah tempat, ada keseruan baru untuk dilihat." Sekelompok orang bingung dengan kata-katanya yang tidak nyambung, tetapi mendengar ada keseruan, semua menjadi bersemangat. Bersama-sama berdesakan masuk ke mobil. Sepanjang jalan semua orang bertanya mau kemana, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sesekali melirik Sunyanan. Tujuannya adalah sebuah bar yang belum pernah mereka kunjungi. Sebelum turun dari mobil, saudari ini mendorong Sunyanan ke depan dan mengatakan hal-hal aneh. "Kaan, ada beberapa hal yang sudah lama ku dengar. Baru setelah benar-benar pasti aku berniat memberitahumu. Jika nanti kau melihat sesuatu, jangan salahkan aku. Aku benar-benar demi kebaikanmu." Sekelompok orang adalah saudara yang tumbuh bersama. Mendengar nada bicaranya yang begitu serius, senyum di wajah Sunyanan perlahan menghilang. Dia melihat pintu yang dekat. Dia mengangkat tangannya dan mendorong pintu terbuka. Pemandangan di bar terlihat jelas di depan mata. Aula yang gemerlap dengan lampu warna-warni. Semua orang tenggelam dalam musik bass yang memekakan telinga. Lampu sorot putih menyoroti sepasang kekasih yang sedang berciuman mesra di tengah panggung. Meskipun terpisah jarak, Sunyanan tetap mengenali Song Jinlian dalam sekejap. Dia merangkul seorang wanita cantik yang antusias dan flamboyan. Wajah wanita itu memerah dengan ejekan yang tidak wajar. Tangannya terus-menerus menggoda di belakang tubuh wanita itu. Tampaknya sangat berbeda dengan tuan muda dari keluarga kaya yang manja dan sembrono itu di hari biasa. Seketika, 7 atau 8 orang yang berdiri di depan pintu terdiam. Keheningan itu berbanding lurus dengan sorakan yang semakin ramai di aula. "Wah, langsung main besar-besaran. Sudah ciuman setengah jam, tidak kehabisan napas? Hubungan pacar orang sudah sampai. Bagaimana bisa mudah berciuman? Apa kamu iri? Jangan bilang,
Jinmian sudah pacaran setengah tahun, ya? Belum bosan, ya? Menurut kalian, kali ini akan berapa lama? Apakah akan melebihi Sunyanan? Jangan tebak pikiran Jinmian. Dia hanya bermain-main saja. Lihat, Sunyanan sudah dipermainkan selama 3 tahun. Sekarang kalau lagi mood, bukankah jadinya berkelahi seperti anjing? Mendengar kata-kata teman-teman Song Jinlian yang tanpa filter, beberapa saudari langsung marah. Mereka tidak bisa menelan kekesalan ini dan menerobos masuk di antara kerumunan. Ada yang pergi mematikan musik, ada yang menyalakan lampu, dan sisanya langsung naik ke panggung dan mengepung 2 orang yang sedang berciuman dengan mesra. Perubahan mendadak ini memecah suasana ramai di tempat itu. Song Jinlian yang baru sadar, melihat beberapa orang yang entah sejak kapan menerobos masuk. Wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah melihat sekeliling dan tidak melihat Sunyanan, dia sedikit lega. Dengan wajah dingin dia menatap orang-orang yang tidak punya niat baik ini. Dari mana kalian tahu tempat ini? Aku tidak mengundang kalian. Apa yang kalian lakukan di sini? Beberapa orang sedang marah. Mendengar kata-kata ini mereka langsung bertengkar dengannya. Ini hanya bar. Apa kami tidak boleh datang? Apa kami perlu undanganmu? Kenapa membawa pacar baru untuk bersenang-senang secara rahasia di sini? Takut kami melihatnya lalu mengadu. Ya? Song Jinlian tidak ingin kehilangan muka di depan teman dan pacarnya. Dan dengan pikiran panas dia membalas, takut apa? Aku hanya sedang berpacaran. Apa masih takut Sunyanan tahu? Dia itu wanita bersuami, apa dia berhak ikut campur dalam kebebasan cinta mantan pacarnya? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa saudari bertepuk tangan. Melihat mereka yang tidak marah malah tertawa. Polisi pengantar itu terkejut. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sudah 6 bulan mereka menjalin hubungan. Mengapa harus makan dari mangkuk sendiri sambil melirik ke mangkuk orang lain? Dan masih saja mengganggu Anjie? Mendengar kata-kata ini, pacar polisi pengantar juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya menjadi muram. Polisi pengantar tidak menyangka akan ada kejadian seperti ini hari ini. Dia tahu masalah ini akan menjadi besar. Tanpa berpikir panjang dia berkata, bukankah dia yang mengejar-ngejar dan memohon padaku untuk kembali? Aku sangat muak padanya. Bagaimana mungkin aku mengganggunya? Dia menempel padaku seperti lintah, tidak bisa dilepaskan. Aku sudah bosan dengannya sejak 3 tahun lalu. Makanya aku sengaja kabur dari pernikahan, tidak ada hubungannya dengan pergi ke luar negeri. Sekarang aku hanya mencintai pacarku. Apakah ini semua isi hatimu? Menghadapi beberapa pertanyaan yang mendesak. Polisi pengantar juga tidak ingin terlihat takut. Dia mengangkat lehernya seperti singa yang sombong. Tentu saja, bahkan jika Sunyanan sendiri datang. Aku akan mengatakan yang sebenarnya tanpa mengurangi satu kata pun. Dengan jaminan ini, tanpa ada yang berbicara, beberapa sahabat itu dengan kompak mundur beberapa langkah. Membuka jalan. Melihat gerakan mereka yang penuh keraguan, kelopak mata kanan polisi pengantar itu berkedut dengan keras. Dia menoleh, melihat sosok yang familiar berdiri di ambang pintu. Hati yang tadinya gelisah, seketika menjadi dingin. Orang-orang di bawah panggung yang menonton keramaian itu juga ikut menoleh bersamanya. 3 tahun kemudian, Sunyanan sekali lagi menjadi pusat perhatian semua orang. Namun, di wajahnya, secara tak terduga, tidak ada ekspresi apapun. Hal-hal yang dibayangkan orang lain, seperti kemarahan, kekecewaan, penderitaan, dan rasa malu, tidak menunjukkan sedikit pun. Yang ada hanyalah kelegaan setelah melewati cermin. Dan ketenangan saat tirai ditutup. Melalui kerumunan orang yang luas, dia melihat wajah di atas panggung. Yang menjadi pucat pasi. Pria yang pernah dia cintai selama bertahun-tahun, namun selalu tak bisa dia dapatkan. Cinta yang pernah meninggalkannya sendirian di lokasi pernikahan, pada saat ini tiba-tiba menjadi sangat asing. Dia seolah-olah baru pertama kali mengenalnya. Padahal, dia sudah mengenalnya selama 18 tahun. Aku sudah mendengarkan semuanya tanpa ketinggalan satu kata pun. Terima kasih karena tidak terus berbohong padaku dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Song Jingyan. Di tengah suara bisikan yang tak terhitung jumlahnya. Suara Sunyanan tenang dan datar, tidak seperti konfrontasi, melainkan seperti membicarakan cuaca hari ini. Beberapa sahabat di atas panggung melihat penampilannya ini, tiba-tiba teringat pada kejadian 3 tahun lalu saat aku pertama kali muncul di hadapan mereka. Ekspresi yang persis sama, nada bicara yang persis sama, kecepatan bicara yang persis sama. Saat ini aku berstatus lajang. Jika kau tidak keberatan, aku bisa menjadi pengantinmu. Setelah dengan tenang memberitahukan kalimat ini kepada seluruh hadirin, Sunyanan menundukkan pandangannya. Seketum senyum tipis terukir, dia juga mengingatku, hingga saat ini. Dia akhirnya mengerti, tekanan seperti apa yang kurasakan hari itu saat berdiri di sisinya. Lalu, aku yang hanya orang kecil dan tidak penting, bisa melakukan sejauh ini demi dirinya. Namun dia butuh 3 tahun. Baru menyadari cintaku yang besar dan membara. Untungnya, semuanya belum terlambat, Sunyanan tidak lagi membuang waktu untuk hal-hal yang tidak pantas. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu. Setiap langkahnya begitu mantap. Setelah kembali ke mobil, Sunyanan membuka ponselnya dan mengirimkan pesan yang belum sempat terkirim.
Terdengar bunyi, ding. Dia pikir aku langsung membalas pesannya. Dia menundukkan kepala. Di antara warna putih dan hijau, tanda seru merah itu sangat mencolok. Dia melihat notifikasi verifikasi teman di bawahnya. Dia mengedipkan mata beberapa kali dengan cepat, catatan di tengah layar, foto profil di sebelah kiri. Semua dipastikan benar, itu memang aku. Tapi, mengapa aku tiba-tiba memblokir dan menghapusnya? Sun Yanan tidak mengerti. Dia mengirim beberapa pesan lagi, tetapi tetap diblokir. Danau hatinya yang tenang seperti air mati, riak demi riak mulai muncul. Li Zi memberitahunya bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi. Namun, akal sehat berusaha keras untuk menekan, mencoba menggunakan alasan lain untuk menenangkannya. Bukankah tadi pagi aku masih mengantarnya keluar seperti biasa? Wajahku juga terlihat sangat normal, bahkan melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Mungkin hanya salah klik saja. Sun Yanan berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri, namun kecepatan mobil yang melaju kencang dan menginjak pedal gas dalam-dalam mengkhianati hatinya yang panik. Dia menerobos 10 lampu merah, baru sampai di rumah sebelum hari gelap. Rumah itu tidak berbeda dengan saat dia pergi, masih sepi. Sepi yang tidak seperti rumah yang dulu. Dia melihat lampu dapur menyala, mengira aku sedang membuat sup penghilang mabuk di dalam. Dia langsung masuk. Memang ada sup yang sedang dimasak di atas kompor, tapi sup itu hanya dijaga oleh pengasuh. Melihatnya, dia segera dengan panik merapikan diri, dengan gugup mengambil semangkuk sup dan memberikannya. Sun Yanan tidak minum alkohol. Namun, dia tetap menyesapnya sedikit. Sup hangat itu terasa berbeda dari yang biasa dia minum. Sun Yanan mengerutkan kening. Bukankah sup penghilang mabuk ini dibuat oleh Tuan? Mata jernih pengasuh itu tiba-tiba membelalak. Dengan panik dia berkata, maaf Nona, Tuan sudah mengajari saya cara membuat sup sebelum pindah. Tapi saya tidak ingat semuanya. Tunggu sebentar, saya akan segera membuatkan yang baru untuk Anda. Dalam kalimat ini, Sun Yanan hanya mendengar 4 kata, sebelum pindah. Hatinya yang berdebar-debar jatuh langsung ke jurang yang dingin. Kapan Dewa pindah? Setelah Anda pergi pagi ini, ruang tamu, ruang kerja, kamar mandi, setiap sudut rumah. Sun Yanan sudah mencari kemana-mana, tetapi masih tidak ada jejak saya. Kepala pelayan tua yang datang setelah mendengar suara itu. Akhirnya bisa menanyakan keraguan yang selama ini mengganjal di hatinya, melihat penampilannya yang bingung dan linglung. Nona, mengapa Anda setuju untuk bercerai dengan Tuan? Perceraian? Mendengar kedua kata ini, Sun Yanan hanya merasakan pusing. Dia tidak pernah mendengar saya menyebutkan hal ini. Mengapa semua orang yakin bahwa dia yang ingin bercerai? Dia berusaha keras mengingat dalam benaknya. Kejadian yang terjadi selama ini, mencoba mencari petunjuk, perilaku aneh Mona di kafe. Pemungutan suara yang tidak sempat dia lihat dengan seksama, kata-kata ambigu yang saya ucapkan pagi ini. Barang yang dia inginkan sudah lama saya berikan padanya. Teringat kata-kata yang belum sempat dia pahami ini, Sun Yanan semakin panik. Sambil meminta sekretaris untuk mencari tahu keberadaan saya. Dia mengemudi sendiri untuk mencari. Dia pertama-tama pergi ke rumah tua tempat saya tinggal sebelum menikah, tetapi hanya melihat pintu dan jendela yang disegel. Tetangga di sekitar mengatakan kepadanya bahwa saya kembali kemarin dan membuang banyak barang. Seolah-olah akan pergi jauh. Detik berikutnya, pesan dari sekretaris masuk. Nona Su, saya menemukan bahwa Tuan telah membeli tiket pesawat ke San Francisco setengah bulan yang lalu. Berangkat pagi ini, seharusnya sudah tiba sekarang. Jadi, saya tidak akan pindah, tetapi memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Setelah menyadari hal ini, Sun Yanan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak mengerti mengapa saya tiba-tiba memiliki pikiran untuk bercerai dan pergi tanpa tanda-tanda. Menjadi suaminya dan berdiri di sisinya. Bukankah itu yang selama ini saya harapkan? Setelah meminta sekretaris untuk memesan tiket pesawat ke Amerika, Sun Yanan kembali ke mobil. Dia tidak mengemudi, bersandar di sandaran kursi, menatap layar obrolan yang diblokir dengan tatapan kosong. Ponsel yang belum diisi daya selama sehari mengeluarkan peringatan baterai lemah. Dia membuka laci dan ingin mengambil kabel pengisi daya. Pandangannya melewati tas arsip itu. Kali ini, dia akhirnya membuka dokumen yang sudah disimpan selama sebulan itu. Setelah melihat kata-kata, perjanjian perceraian, yang bisa dilihat sekilas, tangan Sun Yanan bergetar beberapa kali tak terkendali. Tetapi dia tetap tenang. Dia membalik halaman demi halaman sampai halaman terakhir, melihat namanya yang ditandatangani sendiri di atasnya. Seluruh dirinya tercengang. Mengapa tanda tangannya muncul di sebuah perjanjian perceraian? Mengapa dia sama sekali tidak ingat pernah menandatangani? Otak Sun Yanan berputar dengan cepat. Mencoba menghubungkan semua detail yang dia abaikan dan lupakan. Orang yang menyerahkan perjanjian ini adalah saya. Dan satu-satunya waktu saya memintanya untuk menandatangani adalah pada suatu sore sebulan yang lalu. Saat itu, saya berkata ingin memberinya hadiah. Dia tidak sempat melihatnya. Setelah selesai, aku langsung pergi. Aku meninggalkan perjanjian itu di mobilnya dan sudah memperingatkannya berkali-kali. Memintanya untuk memeriksanya selama sebulan penuh. Perjanjian itu sudah berlaku, tetapi dia bahkan tidak pernah membukanya sekalipun.
Belasan lembar kertas yang ringan itu, di tangan Sun Yanan terasa seberat ribuan pasukan, sampai saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa aku ingin pergi. Aku merasakan kebimbangan hatinya dalam pernikahan ini. Aku pikir dia akan kembali ke sisi Song Jinlian dan akan menceraikanku, jadi aku memilih untuk pergi lebih dulu. Dan sesuatu yang dianggap sebagai hadiah itu adalah surat perceraian ini. Aku memutuskan untuk mengembalikan kebebasannya. Memutuskan untuk memenuhi kerinduan hatinya yang tak pernah padam selama bertahun-tahun. Ketika pesawat mendarat di San Francisco, saat itu sore hari di sana. Di luar gerbang kedatangan, aku bertemu dengan guruku yang sudah lama tidak kulihat, Sunan Qiao. Saat aku mahasiswa tahun keempat, guru mengundurkan diri dari Weida dan memulai usaha sendiri. Setelah 3 tahun berusaha, dia berhasil mendapatkan pijakan di Silicon Valley. Aku menerima tawaran pekerjaannya, itu sebabnya aku memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Wanita luar biasa yang baru berusia 30-an ini sudah akrab dengan para siswa sejak di sekolah. Apalagi sekarang di masyarakat, dia sama sekali tidak sombong. Begitu melihatku, dia dengan ramah melambaikan tangan. Chen Yao, lama tidak bertemu. Aku mendorong koperku menghampirinya dengan wajah tersenyum. Halo, Guru Su, lama tidak bertemu. Aku sudah mengundurkan diri, kenapa masih memanggilku guru? Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Kanan Qiao. Temperamennya yang lembut dan ceria membuatku, yang masih belum terbiasa dengan suasana negeri asing, merasa sangat hangat. Aku juga tidak melanjutkan basa-basi dan langsung memanggilnya Kak. Sunan Qiao tersenyum dan menyahut, lalu menarikku menuju rumahnya. Dalam perjalanan pulang, keduanya mengobrol tentang banyak hal masa lalu, dari hal-hal lucu di kelas hingga kabar terakhir setelah berpisah. Kami berdua merasa sangat terharu. Chen Yao, kamu lulus S2 setengah tahun yang lalu. Aku ingin mengajakmu ke Amerika saat itu, tetapi kamu tidak setuju. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Mataku membeku sesaat lalu dengan cepat kembali seperti semula. Setelah berpikir beberapa detik, aku berpura-pura tenang dan berkata, saat itu aku juga belum memikirkan apa yang akan aku lakukan. Dan karena alasan keluarga, aku tidak terlalu ingin pergi ke luar negeri. Jadi aku tidak menyetujuimu. Tapi sekarang aku sudah memahaminya. Karena aku tidak tahu apa yang ada di depan, lebih baik mencoba dan menjelajahinya dulu. Siapa tahu, seiring berjalannya waktu, aku akan menemukan cita-cita baru. Sunan Qiao juga seorang yang berpengalaman, tahu bahwa anak muda yang baru lulus sering merasa bingung. Oleh karena itu, dia sangat memahami perasaanku saat ini. Baru memutuskan untuk keluar dan melihat dunia, usiamu masih muda. Kebingungan itu wajar. Tetapi selama kamu berani mengambil langkah ini, aku yakin kamu pasti akan menemukan tujuan hidupmu. Dengan adanya contoh nyata seperti Sunan Qiao, aku merasa seperti menelan pil penenang dan menjadi jauh lebih tenang. Setelah memarkir mobil, Sunan Qiao membawaku kembali ke apartemen. Tata letak standar 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Menghadap selatan dan berlimpah cahaya matahari. Di bawah ada supermarket. Melihat kamar yang dibersihkan dengan bersih, aku hanya merasa sebagian besar kelelahan di tubuhku menghilang. Sunan Qiao menarikku berkeliling dan kemudian memberitahuku beberapa hal penting secara rinci. Lalu menarikku untuk makan. Setelah makan, kami berdua pergi ke supermarket. Kami menambahkan beberapa perlengkapan sehari-hari yang penting. Setelah mengantarkannya ke rumah, Sunan Qiao tidak menggangguku lagi. Setelah meninggalkan alamatnya, dia pergi terlebih dahulu. Aku mandi dan berbaring di tempat tidur, melihat langit di luar jendela yang berangsur-angsur menjadi gelap. Tiba-tiba muncul perasaan tidak nyata. Kemarin pada saat ini, aku masih berada di villa di Jingbei. Mengenakan pakaian rumah dan melihat salju lebat di luar jendela. Hari ini aku sudah terbang ke kota lain di seberang lautan. Apakah aku akan memulai kehidupan lajang sendirian? Kamar itu sangat sunyi. Aku melamun. Aku segera tertidur. Aku bermimpi, dalam mimpi aku duduk di lokasi pernikahan Sun Yanan. Dan kali ini, Song Jinlian tidak melarikan diri dan menikahinya. Aku menyaksikan sendiri mereka bertukar cincin. Mereka bersumpah untuk saling menjaga seumur hidup. Aku kembali ke kampus yang sunyi dan sepi dari lapangan kekuatan abadi yang diberkati oleh ribuan orang. Aku belajar keras selama 3 tahun. Setelah lulus, aku terbang ke Amerika untuk memulai hidup baru dan tidak pernah kembali. Dan dalam kehidupan singkat ini, satu-satunya persimpanganku dengan Sun Yanan adalah 4 tahun kami sebagai teman sekolah. Setelah itu, jembatan tetaplah jembatan, jalan tetaplah jalan. Aku selalu menjadi teman sekelas pria asing yang namanya tidak bisa dia ingat. Mungkin karena adegan dalam mimpi itu terlalu nyata, aku merasa sedikit bingung ketika bangun keesokan harinya. Aku tidak bisa membedakan dengan jelas antara kenyataan dan mimpi. Aku duduk di sofa untuk waktu yang lama sampai panggilan telepon dari Sunan Qiao pada siang hari. Benar-benar membangunkanku. Chen Yao, apa kamu sudah bangun? Aku di bawah apartemenmu, mari makan siang bersama. Aku menemukan mobil Sunan Qiao di tempat parkir. Aku membuka pintu penumpang depan dan sekilas melihat ada seseorang duduk di kursi belakang. Karena sopan santun, aku tidak melihat dengan seksama, berpikir untuk menunggu Sunan Qiao memperkenalkan. Setelah duduk dan memasang sabuk pengaman,
Orang di sampingku tidak berbicara, tetapi suara yang familiar datang dari kursi belakang. Apakah kamu istirahat dengan baik? Mendengar suara familiar ini, Chen Yao mengangkat kepalaku dengan tiba-tiba dan melalui kaca spion. Aku melihat wajah yang familiar, itu adalah Sun Yanan. Aku tidak melihatnya selama sehari. Dia terlihat sangat lelah, seperti sudah lama tidak beristirahat. Mungkin mata yang menatapku jernih dan tegas. Seketika banyak kata membanjiri tenggorokanku. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus kutanyakan. Pada akhirnya, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana di dalam mobil menjadi sunyi. Semenit kemudian, Sunan Qiao baru menyadari ada yang aneh dengan suasananya. Lian Meng menoleh dan menatapku. Membantu mencairkan suasana. Chen Yao, ini teman sekelasmu, Sun Yanan, apa kamu tidak mengenalnya? Dia baru saja tiba di bandara dan aku langsung meneleponnya untuk mengajak makan. Aku pikir kalian teman sekelas. Jadi, aku mengajak kalian makan bersama. Kamu tidak keberatan kan? Aku keberatan, tapi di depan Sunan Qiao yang tidak tahu apa-apa tentang mereka. Aku harus tetap tenang, jadi aku hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Memaksakan senyum dan menjawabnya, Nan Qiao, kamu saja yang atur. Aku hanya belum menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu, jadi sedikit pusing. Sunan Qiao tersenyum dan mengangguk. Nasi sudah menjadi bubur, perlahan saja. Lalu, dia mulai berbicara dengan Sun Yanan yang duduk di belakang. Nianan, kamu baik-baik saja? Apa kamu mau pulang dan istirahat dulu? Nanti kita pergi lagi. Sun Yanan sudah tidak tidur selama lebih dari 30 jam, tapi dia tahu sekarang bukan waktu yang tepat untuk istirahat, jadi dia menggelengkan kepalanya pelan. Tidak perlu, makan saja dulu. Aku sudah memesan restorannya. Kalian berdua sepertinya jarang berinteraksi saat sekolah dulu ya. Tidak menyangka setelah lulus, kita masih berjodoh bisa bertemu secara kebetulan di San Francisco. Kebetulan? Meskipun aku menundukkan kepala, aku bisa merasakan tatapan membara dari belakang. Aku tahu. Sun Yanan datang ke sini pasti untuk mencariku. Putri sulung dari grup Su. Seorang wanita yang tumbuh besar dengan sorak-sorai dan tepuk tangan, ternyata diceraikan oleh orang biasa sepertiku. Pasti dia merasa tidak rela. Aku dan Sunan Qiao mencoba membuat otak kami bekerja dengan semacam ilmu gaib untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi selanjutnya. Sementara itu, percakapan mereka berdua masih berlanjut. Tidak bisa dibilang kebetulan. Aku datang ke San Francisco karena ada urusan penting yang harus diselesaikan. Jadi, bisa bertemu Chen Yao adalah kejadian yang pasti. Nadanya terdengar seperti sangat akrab denganku, tapi melihat reaksiku, dia sepertinya tidak mengenalku. Hubungan yang rumit ini membuat Sunan Qiao sedikit bingung. Jadi, kamu datang untuk mencari Chen Yao? Kalian sering berinteraksi setelah lulus? Sangat akrab, biasanya. Aku menjawab pertanyaan itu sebelum dia sempat bicara. Mendengar kata itu, tatapan Sun Yanan menjadi dalam dan dia sedikit mengerutkan bibirnya. Menjawab pertanyaan ini, mendengar kedua kata itu, tatapan Sun Yanan menjadi lebih dalam dan bibirnya sedikit mengerucut. Bagaimanapun juga, kami teman sekelas selama 4 tahun. Sekarang hubungan kami biasa saja, tapi kalau sering berinteraksi, lama-lama juga akan akrab. Ngomong-ngomong, Nianan, apa pekerjaanmu di Amerika kali ini? Kamu datang sendiri tanpa membawa keluarga? Aku dengar kamu sudah menikah. Suamimu juga teman sekelas kita kan? Mendengar kata-kata itu, jantungku berdegup kencang. Aku tanpa sadar mengepalkan tangan. Setelah beberapa saat, aku baru mendengar suara Sun Yanan yang agak serak. Ya, namun, belum lama ini dia mengajukan gugatan cerai padaku. Kedatanganku ke Amerika kali ini adalah untuk mengurus masalah ini. Sunan Qiao tidak menyangka obrolan santainya. Ternyata menyangkut privasi orang lain, membuatnya merasa sedikit canggung. Aku tidak ingin melanjutkan topik ini. Aku langsung mengalihkan pembicaraan. Kak Nan Qiao, hari ini kita pesan restoran barat atau restoran Cina? Masih lama ya, aku belum makan apapun sejak bangun tidur, agak lapar. Sunan Qiao menatapku dengan rasa terima kasih. Dengan cepat dia menimpali, restoran baratnya tinggal beberapa ratus meter lagi. Makan malam ini berlangsung selama 1 jam. Selama itu, Sunan Qiao selalu menjadi penengah, menghubungkan dan berkomunikasi antara kami berdua. Melihatku yang asyik makan, Sun Yanan hanya bisa menelan pertanyaan-pertanyaan yang telah lama dipendamnya. Di tengah-tengah makan, tiba-tiba ada masalah di perusahaan. Sunan Qiao terburu-buru pergi mengurusnya, sehingga dia pergi lebih dulu. Makan malam bertiga berubah menjadi makan malam berdua antara pasangan yang akan bercerai. Suasana langsung membeku. Setelah aku menghabiskan potongan steak terakhir, Sun Yanan secara refleks menyodorkan serbet kepadaku. Aku tidak mengambilnya, melainkan bangkit dan mengambil serbet baru. Dengan ada suara tenang namun langsung ke intinya, apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja sekarang. Tangan Sun Yanan yang terulur terhenti. Dia menatapku. Meskipun baru sehari tidak bertemu, orang di hadapannya ini sangat berbeda dari suaminya yang lembut dan sopan yang dia ingat. Dia tidak tahu apakah aku yang berubah, atau dia sendiri yang belum pernah melihat diriku yang sebenarnya. Jika dipikir-pikir,
selama 3 tahun pernikahan, kecuali saat-saat intim di ranjang. Dia hampir tidak pernah melihat wajahku, juga jarang memperhatikan perubahan emosiku. Aku seperti kolam air yang tenang. Tanpa angin, tanpa gelombang, dan tidak menimbulkan riak. Diam-diam berada di tempat yang bisa dia lihat saat menoleh. Lama-kelamaan, dia perlahan lupa. Dari mana kolam air ini berasal, dan mengapa ia berdiam diri di sini dan tidak bergerak maju. Tepat ketika dia sudah terbiasa, kolam air ini tiba-tiba mengalir. Tak terhentikan mengalir menuju tempat asing yang sulit dia jangkau. Dia dengan susah payah mengejar dan baru menyadari dengan terkejut bahwa kolam air ini tidak setenang yang dia bayangkan. Juga tidak akan, demi prasangkanya, selamanya tetap di tempatnya. Dan semua persepsi sebelumnya hanyalah stereotip yang dia yakini sendiri. Menghadapi diriku yang baru dan belum pernah dia temui ini, Sun Yanan merasa bingung. Maaf karena tidak bisa memberikan suasana keluarga yang normal kepadamu. Mengabaikan semua yang telah kamu berikan selama ini. Aku tahu kata-kata yang dia ucapkan saat ini tulus, tetapi aku tidak tersentuh oleh permintaan maaf yang terlambat ini. Aku mengerti bahwa aku dan Sun Yanan sejak awal sudah salah. Ditakdirkan tidak akan ada hasil yang baik. Mengharapkan seseorang yang sama sekali tidak mencintaimu untuk membentuk keluarga dan sepenuh hati menghabiskan sisa hidup bersamamu, adalah hal yang sulit dibayangkan. Apalagi jika orang itu dari awal hingga akhir tidak pernah melupakan orang lain. Alasan aku mengajukan gugatan cerai. Hanya menyadari betapa kekanak-kanakannya pikiranku 3 tahun lalu dan ingin memperbaiki jalan yang salah. Tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab, perbedaan pendapat, atau pengorbanan. Jadi, aku hanya menjawabnya dengan satu kalimat, aku tidak butuh permintaan maafmu. Cukup serahkan surat cerai itu dan kirimkan akta cerai padaku. Sun Yanan tertegun di tempat. Di pesawat menuju ke sini, dia pikir masih ada kesempatan. Dia begadang semalaman memikirkan bagaimana cara meminta maaf dan membujukku kembali. Namun, baru saat ini dia menyadari betapa teguhnya keputusanku. Menatap wajahku yang tenang. Kepanikan terlihat sekilas di matanya, dan nadanya menjadi lebih tergesa-gesa. Harus bercerai? Kenapa? Aku menatapnya dengan mantap, kata demi kata, jelas dan tegas. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Aku ingin bercerai. Karena aku tidak mencintaimu lagi. Hanya itu, setelah meninggalkan restoran. Aku tidak pulang, melainkan pergi mencari Sunan Kiao. Melihatku datang sendirian, kilatan keheranan terlihat di wajah Sunan Kiao. Nian An, setelah kamu pergi, dia juga ada urusan yang harus diurus. Aku berpikir bahwa aku akan mulai bekerja dalam beberapa hari, jadi aku datang untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Sunan Kiao tidak terlalu memikirkannya. Kebetulan pekerjaannya juga sudah selesai, jadi dia dengan antusias membawaku berkeliling perusahaan. Setelah jam kerja selesai, kami berdua makan malam bersama sebelum aku kembali ke apartemenku. Aku membuka ponselku dan melihat pesan verifikasi. Itu dari Sun Yanan, dengan catatan. Aku teringat kata-kata Lin Yan sebelumnya. Karena kamu sudah memutuskan untuk bercerai, maka aku akan menghormati keinginanmu. Aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Maaf telah mengecewakanmu. Tapi, bagaimanapun juga, kita sudah menjadi suami istri selama 3 tahun. Meskipun kita berpisah. Bisakah kita tetap berteman? Teman? Antara aku dan Sun Yanan. Apa perlunya terus berteman? Aku tidak bisa memikirkannya. Dalam bayanganku, mereka seharusnya berpisah dengan baik dan tidak pernah bertemu lagi. Jadi, aku tidak langsung menyetujui permintaan ini. Saat aku hendak beristirahat pukul 10 malam, aku menyadari bahwa Sun Yanan telah mengirimkan permintaan verifikasi lagi. Kali ini dengan catatan. Ada beberapa ketentuan dalam surat cerai yang ingin aku diskusikan denganmu. Ini menyangkut perceraian. Aku langsung mengklik setuju. Sun Yanan tidak basa-basi dan langsung menandai beberapa poin yang perlu diubah dengan warna merah. Dikirimkan padaku. Aku melihat dengan seksama dan baru menyadari bahwa dia telah mengubah pembagian harta yang semula menjadi pembagian yang sama. Dengan kata lain, setelah aku mendapatkan akta cerai, harus membagi separuh harta Sun Yanan, rezeki nomplok, tapi entah mengapa aku merasa tidak tenang. Untungnya, aku mengirim pesan untuk memastikan, mengenai pembagian harta, semuanya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kamu tidak perlu memberiku begitu banyak harta sesuai hukum pernikahan, aku merasa tidak pantas menerimanya. Sepertinya Sun Yanan sudah menduga dia akan mengatakan itu, dan dengan cepat membalas pesannya. Aku tahu kamu tidak menikahi aku karena uang. Alasan aku mengubah kontrak. Juga bukan untuk mengkompensasi kamu, tapi karena hukum memang mengatur bahwa semua ini adalah hakmu. Jangan berpikir macam-macam. Aku menjelaskan beberapa kalimat lagi, tapi Sun Yanan selalu menjawab dengan alasan yang sama. Aku lelah dan tidak ingin membujuk lagi. Jadi aku membiarkannya saja. Waktu berlalu hari demi hari. Aku secara resmi memulai pekerjaan dan perlahan beradaptasi dengan kehidupan kantor. Sebulan kemudian, aku menerima surat cerai dan aset yang tak terhitung jumlahnya seperti properti dan saham. Melihat angka 0 yang tak terhitung jumlahnya di kartu bank. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya,
Jadi aku menyimpannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, melanjutkan hidupku seperti biasa. Musim dingin yang membekukan telah berlalu, musim semi tiba. Aku pergi bekerja seperti biasa, dan begitu sampai di kantor, aku dipanggil ke ruang rapat oleh Sunan Kiao. Isi rapat kali ini berfokus pada kerja sama proyek dengan beberapa perusahaan IT di dalam negeri. Dalam rapat, akan dipilih seorang asisten untuk menemani Sunan Kiao kembali ke negara itu untuk membahas kerjasama. Pandangannya menyapu semua orang, dan akhirnya berhenti padaku. Chen Yao, ikutlah denganku. Tiba-tiba disebutkan namanya, aku sangat terkejut. Aku baru bekerja selama 1 kuartal. Seharusnya aku tidak bisa memikul pekerjaan sepenting ini. Tapi karena Sunan Kiao sudah memilihku, aku harus menyetujuinya. Setelah rapat, kami berdua diam-diam tinggal. Sunan Kiao juga tidak bertele-tele. Berbicara terus terang. Chen Yao, meskipun kali ini kita akan berdiskusi dengan 4 perusahaan. Secara bersamaan, fokus utama kita adalah pada kerjasama dengan grup Su. Mendengar kata Su, aku samar-samar menebak sesuatu. Aku menatap Sunan Kiao dengan keraguan di mata. Sun Yanan, Sunan Kiao mengangguk, ragu sejenak. Dan akhirnya memilih untuk berterus terang. Setelah pertemuan kecil terakhir, Yanan secara pribadi mengajakku bertemu lagi. Proyek ini didasarkan pada pertemuan itu. Dia sebenarnya sudah menceritakan beberapa hal tentang kamu dan dia kepadaku. Aku pikir ini adalah privasi pribadimu, jadi aku tidak pernah membahasnya. Tapi proyek ini sekarang berada di titik paling krusial. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, saya ingin meminta bantuanmu untuk kembali ke negara ini dan berpartisipasi dalam diskusi proyek ini. Meskipun ini agak menyinggung, saya harap Anda bisa mengerti. Saya sebenarnya tidak terlalu mengerti maksud Sunan Kiao. Saya orang baru yang belum lama bergabung dengan perusahaan dan tidak punya latar belakang atau koneksi. Proyek sepenting ini, apa gunanya membawa saya? Hanya karena saya mantan suami Sun Yanan? Hanya itu yang bisa saya pikirkan. Tapi Sun Yanan tidak menyukai saya. Perceraiannya cepat dan bersih, dan setelah itu dia tidak menghubungi saya lagi. Mengapa Sunan Kiao berpikir dia akan berkompromi demi saya? Untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Saya dengan jujur mengatakan yang sebenarnya. Kak Nan Kiao, sebelumnya saya tidak memberitahu Anda karena saya sudah bercerai. Saya pikir ini tidak penting, jadi saya tidak memberitahu Anda. Tetapi proyek ini sangat penting, jadi saya akan terus terang. Saya dan Sun Yanan sebenarnya hanya hubungan singkat. Dia tidak menyukai saya, dan kami tidak memiliki perasaan suami istri. Perceraian juga baik-baik saja. Sejauh yang saya tahu, meskipun dia orang yang sangat setia. Tetapi dalam masalah besar, dia akan tetap berpegang pada prinsipnya. Jika Anda merasa membawa saya untuk berdiskusi tentang kerjasama akan meningkatkan peluang keberhasilan, maka saya mungkin harus memberi Anda kabar buruk dari mulut orang yang terlibat langsung. Mendengar deskripsi tentang status pernikahan ini, Sunan Kiao hanya merasa sangat aneh. Dia mengajak saya duduk, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa kamu yakin Sun Yanan tidak punya perasaan padamu? Saya dengan cepat mengangguk. Melihat ekspresi pasti saya, Sunan Kiao tidak bisa menahan diri untuk mengingat kata-kata Sun Yanan sebelum meninggalkan San Francisco. Guru Su, saya dan Chen Yao sebenarnya adalah suami istri. Memang benar saat ini kami dalam keadaan bercerai. Saya tidak melakukan yang terbaik dalam pernikahan ini. Dia kecewa pada saya, jadi dia mengajukan perceraian. Sikap Chen Yao sangat tegas. Saya tidak ingin membuatnya kesulitan, jadi saya setuju. Tapi secara pribadi, saya ingin memperbaiki hubungan ini. Hanya saja saat ini saya masih membutuhkan waktu untuk berpikir dengan tenang. Chen Yao pasti tidak mau kembali dengan saya. Bisakah Anda membantu saya menjaganya untuk sementara waktu? Saya bersedia berdiskusi dengan Anda tentang masalah kerja sama proyek Ro. Meskipun sudah lama berlalu. Suasana hati Sun Yanan yang putus asa. Dan ketulusannya yang tak tertandingi masih segar dalam ingatan Sunan Kiao. Dia sulit percaya orang seperti Sun Yanan akan menyerahkan proyek yang menjadi dasar banyak perusahaan besar di bidang TIK ke tangannya demi penyusupan yang tidak memiliki perasaan. Tetapi karena Sun Yanan mengatakan ada masalah antara dia dan saya, dia tidak ingin berspekulasi lebih jauh. Hanya meminta pendapat saya terakhir kali. Apakah ada saya dalam proyek itu? Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Alasan mengapa saya ingin mengajak Anda. Pertama karena egois, kedua juga ingin melatih diri. Anggap saja ini sebagai perjalanan dinas biasa. Ikuti saja prosedur dan sistem yang ada, oke? Sudah lama kita bersama, aku juga tahu Sunan Kiao adalah orang yang teliti. Tidak akan terhambat oleh jarak geografis. Lagi pula, perjalanan dinas kali ini memang kesempatan langka. Aku tidak mau menyia-nyiakannya. Jadi setelah mempertimbangkan lama, aku tetap menyetujuinya. Waktu kembali ke negara ditetapkan seminggu kemudian. Aku sibuk bekerja sambil mengepak barang. Semakin dekat tanggal kembali, hatiku malah semakin tenang. Saat mengingat kembali masa lalu, aku hanya merasa seperti mimpi saja. Aku sudah memikirkan bagaimana harus bersikap saat bertemu dengannya. Sekali lagi kembali ke kota yang familiar ini. Mentalitasku sudah berubah drastis.
Aku mendorong koper sambil bercanda dan tertawa dengan Sunan Kiao keluar dari bandara, sambil mengobrol. Sunan Kiao melihat orang tuanya, melambai ke arah yang jauh. Dia memperkenalkan aku kepada orang tuanya. Kedua orang tua itu dengan antusias mengajakku pulang bersama. Aku tahu keluarga itu pasti punya banyak hal untuk dibicarakan setelah lama tidak bertemu. Tidak ingin mengganggu reuni keluarga mereka, aku menolak dengan halus dan berpisah sementara. Aku sendirian mendorong koper keluar dari bandara. Baru kusadari di luar hujan deras, tidak ada mobil di jalan. Aku membuka aplikasi pemesanan mobil. Saat aku hendak memesan, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depanku. Aku tanpa sadar mendongak. Kulihat Sunyanan berjalan mendekat sambil memegang payung. Sudah beberapa bulan tidak bertemu, dia tampak lebih kurus, mengenakan mantel trench berwarna krem. Tubuhnya tinggi dan terlihat langsing. Aku tidak menyangka dia akan muncul, pikiranku sedikit terpaku. Dia justru langsung berjalan ke hadapanku, matanya menyimpan emosi kompleks yang tidak bisa kubaca. Dengan lembut berkata, "Lama tidak bertemu. Chen Yao, apa kabarmu?" Aku tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menjauh darinya, dengan nada acuh berkata, "Lumayan." Sikap dingin ini membuat Sunyanan sedikit kecewa, tapi dia mengerti bahwa semua ini wajar. Lagi pula, mereka hanyalah mantan suami istri. Jadi dia dengan cepat menyesuaikan diri, melihat koper di tanganku. "Hujannya terlalu deras, biar kuantar kau kembali ke hotel." Melihat notifikasi pemesanan yang sudah diterima di layar, aku menggelengkan kepala menolak kebaikannya. "Tidak usah, aku sudah memesan mobil. Kalau begitu, bawalah payung ini, nanti kopermu basah." Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba begitu perhatian, hatiku merasakan perasaan aneh. "Aku tidak butuh bantuanmu. Aku juga tidak merasa kita masih perlu berhubungan. Bagaimana menurutmu, Tuan Su?" Kalimat ini seperti jarum. Langsung menusuk hati Sunyanan. Tangannya yang tersembunyi di dalam lengan baju sedikit gemetar, dia tersenyum dengan enggan. "Sudah bercerai? Tidak bisakah kita berteman?" Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas, mengeluarkan payung dari dalam tas. Melihat mobil yang semakin mendekat itu, sebelum bercerai, kita hanya teman biasa. Setelah bercerai, kembali saja ke waktu itu. Kamu dan aku memang bukan dari dunia yang sama, tidak perlu menjadi teman. Setiap kata tidak mengandung perasaan apapun. Kali ini giliran Sunyanan yang terpana. Dia melihat sopir membantu membawa barang-barangku ke bagasi, melihatku membuka pintu mobil, melihatku melipat payung. Dia hanya merasa ada sesuatu yang perlahan menjauh darinya. Dia tidak tahan lalu maju dan menarik pintu mobil yang akan tertutup. Titik-titik hujan deras berjatuhan, suaranya terdengar sangat tegas dan kuat. "Aku tidak merasa kita bukan dari dunia yang sama, Chen Yao. Mungkin kamu pernah mendengar banyak orang menunjuk-nunjuk asal-usulmu, membicarakan pilihanmu untuk menikahiku. Tapi aku ingin memberitahumu, aku tidak pernah meremehkanmu, juga tidak pernah berpikir bahwa kamu tidak pantas berdiri di sisiku. Kamu hanya menerima dengan jujur semua yang kamu miliki, dengan berani mengejar hal-hal yang kamu sukai. Kamu tidak perlu merasa rendah diri. Sudah hampir 10 tahun aku hidup sendiri. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mengatakan hal ini." Aku menoleh ke arahnya dan sedikit mengangkat sudut bibirku. Jarang-jarang aku tersenyum dan mengatakan sepatah kata kepadanya, "Terima kasih." Setelah meletakkan barang-barang di hotel, hujan juga berhenti. Aku membawa tasku dan bergegas ke restoran untuk bertemu dengan Jiang Mo. Kedua sahabat itu berpelukan erat, berkumpul dan menceritakan keadaan masing-masing. Ketika Jiang Mo mendengar aku mendapatkan setengah dari harta Sunyanan, mulutnya ternganga lebar hingga bisa menelan sebuah piring. Mereka merangkul pundakku, mengabaikan tatapan orang-orang, berteriak tanpa henti, "Ah, saudaraku sekarang sudah keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya. Ya Tuhan, aku sekarang memeluk pahamu. Apakah aku tidak perlu khawatir lagi untuk sisa hidupku?" Aku segera membungkam mulutnya, meminta maaf kepada pelanggan di sekitar yang terganggu. Kemudian segera membawanya pindah ke ruang pribadi. Setelah tidak ada orang lain, Jiang Mo baru menundukkan kepala dan berbicara dengan suara pelan. "Apakah uangnya sudah masuk rekening?" "Sudah, tapi aku tidak berani memakainya. Ada perasaan bahwa rezeki nomplok akan selalu ditarik kembali." Jiang Mo tidak tahan mendengar kata-kata itu, menarik tanganku, menangis dan menjerit-jerit menghiburku. "Rezeki nomplok apa? Ini adalah pendapatanmu yang sah, karena Sunyanan begitu murah hati. Maka pakailah saja, kenapa harus malu? Bukannya kamu menodongkan pisau ke lehernya dan memaksanya menikahimu." Kata-kata ini sangat masuk akal. Jiang Mo melihatku perlahan menghilangkan kekhawatiranku. Tersenyum riang mengambil menu, bahkan tidak melihatnya dan langsung menepuknya ke tangan pelayan. "Berikan aku semua menu termahal kalian, seperti lobster Australia. Masing-masing satu porsi." Setelah bergaya, dia merasa puas dan dengan bangga memamerkan diri. Bagaimana aktingku tadi? Ada rasanya tidak? Aku memberinya 2 jempol. Sengaja ingin menggodanya. Lumayan tampan, hanya tidak tahu nanti saat bonnya datang. Apakah Direktur Jiang masih punya keberanian?
Bukankah Chen Yao yang mentraktirku? Bagaimana kalau kita makan lagi setelah ini? Jiang Mo sangat puas. Aku melihat ekspresinya yang puas. Anling memanggil pelayan. Saat hendak membayar, tiba-tiba terdengar suara sinis dari belakang. Yo, bukankah itu Chen Yao? Kedua bersaudara itu mendongak dan melihat sekelompok orang turun dari lantai atas. Kebanyakan adalah teman sekelas dari Universitas Yida. Mereka mengelilingi Song Jinlian dan berjalan ke arah mereka. Melihat mereka, Jiang Mo berbisik di sampingnya. Berbisik mengeluh, Chen Yao, hari kedua kamu pergi ke luar negeri. Masalah Song Jinlian menduakan beberapa wanita. Langsung heboh, karena melibatkan terlalu banyak orang, bahkan sempat menjadi trending topik. Kabarnya, teman-teman Sun Yanan yang membongkar semuanya. Sejak saat itu, reputasinya jadi buruk. Melihat semuanya tidak bisa ditutupi lagi. Dia lari mencari Sun Yanan untuk balikan, tapi dia sama sekali tidak mempedulikannya. Kamu tidak melihat bagaimana dia ditolak di depan umum. Wajahnya yang polos dan manja itu, sangat lucu. Kebetulan Song Jinlian berjalan ke dekat meja. Samar-samar mendengar mereka membicarakannya, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia melotot dan menatapku dengan tajam. Bukankah kamu sudah pergi ke luar negeri? Kenapa kembali lagi? Bukan urusanmu, kan? Apa yang kau banggakan? Jangan berpikir kalau kamu kembali, kamu punya kesempatan untuk kembali ke sisi Sun Yanan. Ya, dulu saja dia tidak pernah menganggapmu penting. Apalagi sekarang. Aku tidak tahu kenapa dia begitu memusuhiku. Padahal aku sudah bercerai dengan Sun Yanan, tapi aku tidak ingin berdebat dengan mereka. Aku segera menarik Jiang Mo dan hendak pergi. Sikapku yang mengabaikan ini membuat Song Jinlian semakin marah, dan langsung menghalangi jalan. Kamu merebut pernikahanku. Dan mendapatkan setengah dari harta Sun Yanan. Dasar laki-laki udik yang penuh perhitungan saja. Mau pamer apa di depanku? Bahkan jika kamu mendapatkan uang itu, apa gunanya? Lihat dirimu, bau miskinmu tidak bisa disembunyikan. Jangan menggangguku. Beberapa pengikutnya ikut menertawakan. Jiang Mo yang marah hendak maju dan berdebat dengan mereka. Aku segera menahannya. Aku menatap Song Jinlian dengan tenang, dengan suara datar. Uang itu Sun Yanan yang berinisiatif memberikannya padaku, sama seperti rumor yang beredar luas. Sah dan pantas. Setelah mengatakan itu, aku tidak peduli dengan ekspresi Song Jinlian, dan menarik Jiang Mo pergi. Song Jinlian yang tersinggung menjadi malu dan marah. Dia mendorong pelayan yang kebetulan lewat ke depan. Sup panas yang mendidih tumpah, dan hampir mengenai aku dan Jiang Mo. Sun Yanan muncul. Dia menepis mangkuk sup itu, dan sup mendesis menyiram seluruh tangan kirinya. Kulit yang terpapar langsung melepuh dengan banyak sekali gelembung. Wajahnya langsung memucat. Song Jinlian sama sekali tidak menyangka dia akan muncul di sini. Dia panik sesaat dan buru-buru maju untuk memeriksa lukanya. Sun Yanan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar, menggigit bibirnya dan menatapnya. Tatapan di matanya lebih dingin dari es dan salju. Demi Paman dan Bibi Song, aku tidak mempermasalahkan apa yang telah kau lakukan. Tapi jika kau terus keras kepala dan tidak berubah pikiran, maka aku tidak keberatan memberimu sedikit pelajaran. Song Jinlian hendak menjelaskan, tetapi Sun Yanan sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia membawa kedua orang yang ketakutan itu pergi. Angin malam yang dingin bertiup, dan aku menjadi lebih sadar. Aku melihat luka di lengannya dan langsung mengambil kunci mobil dari sakunya. Aku bergegas ke rumah sakit. Perawat itu terkejut melihat luka sebesar itu dan segera memanggil dokter. Hari sudah larut, dan Jiang Mo harus bekerja besok. Aku membujuknya lama sekali sebelum akhirnya dia mau pulang. Di ruang gawat darurat hanya tersisa 4 orang. Aku berbalik dan melihat Sun Yanan yang berusaha keras menahan rasa sakit, lalu mengambil 2 lembar tisu. Aku menyeka keringat dari liontin giok hitam di dahinya. Aku tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti resep dokter. Untuk mengambil obat. Ketika aku kembali, lukanya sudah diobati. Dokter juga memberikan banyak instruksi, dan baru setelah itu kami pergi. Aku mengantar Sun Yanan pulang. Kembali ke villa ini lagi, melihat tata letak ruang tamu yang hampir sama seperti dulu, mataku menunjukkan sedikit kebingungan. Kepala pelayan tua itu sangat senang melihatku kembali dan menyambutku dengan senyuman, terus mengoceh. Tuan, akhirnya Anda kembali. Selama Anda pergi, Nona selalu menunggu Anda. Di tengah perkataannya, kepala pelayan melihat Sun Yanan yang terluka dan terpaku di tempatnya. Nona, kenapa Anda terluka? Aku pura-pura tidak mendengar perkataan kepala pelayan, menyerahkan obat di tanganku. Aku juga menekankan instruksi dokter sekali lagi, dan berbalik untuk pergi, melihat punggungku yang semakin menjauh. Sun Yanan hanya merasa hatinya kosong. Dia sangat ingin memintaku untuk tinggal, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ekspresi kehilangan dan keraguan Sun Yanan ini, di mata kepala pelayan, seolah-olah tertulis kata, kasihan, di wajahnya. Dia tidak peduli dengan hal lain dan buru-buru mengejarku, memanggilku dan mengatakan semua kata-kata yang belum sempat dia katakan. Tuan, karena Anda sudah kembali, jangan pergi lagi. Selama 3 bulan ini, selain bekerja, Nona hanya melamun di kamar, memandangi bunga-bunga yang dulu Anda tanam.
Dalam mimpinya di malam hari, dia selalu menyebut-nyebut ingin Anda kembali. Dia setiap minggu terbang ke Amerika untuk menengokmu, takut mengganggumu sampai tidak berani menghubungi. Semua ini diceritakan oleh kepala rumah tangga. Aku sama sekali tidak tahu. Aku kira dia sudah benar-benar melepaskan dan memulai hidup baru. Mendengar semua ini, reaksi pertamaku adalah merasa absurd. Bukankah Sun Yanan hanya mencintai Song Jinlian? Bagaimana mungkin dia melakukan begitu banyak hal yang sulit dimengerti untukku? Si pengganti ini? Jadi, aku tidak menghiraukan semua itu. Aku dengan serius memberitahu kepala rumah tangga. Seperti yang sudah-sudah, aku dan Sun Yanan sudah bercerai. Aku juga sudah melupakan masa lalu. Apapun yang terjadi di keluarga Su tidak ada hubungannya denganku. Jangan panggil aku, Tuan, lagi. Kalau bertemu nanti, panggil saja Chen Yao. Hari sudah larut, aku pulang dulu. Jaga dirimu baik-baik. Setelah istirahat singkat selama 2 hari, aku memasuki mode kerja. Aku ikut Sunan Kiao untuk membahas detail kerjasama, dan belajar banyak pengalaman dari situ. Dan kemajuan proyek juga berjalan lancar, semuanya berjalan seperti air mengalir, tanpa menemui hambatan apapun. Saat berdiskusi dengan grup Su, Sun Yanan sendiri tidak hadir, hanya mengirim wakil direktur. Aku sedikit bernapas lega, dan menyerahkan kontrak yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah melihat persyaratannya, pihak lawan menunjukkan niat kerjasama yang positif, tetapi mengajukan satu syarat, selama masa berlaku kontrak, bertanggung jawab. Sebagai koordinator komunikasi kedua belah pihak, grup Su secara khusus menunjukku. Sunan Kiao langsung menebak. Ini pasti maksud Sun Yanan. Dia ingin memanfaatkan kerjasama ini untuk menahanku. Setelah berpikir panjang, Sunan Kiao tetap memutuskan untuk menanyakan pendapatku. Jadi, setelah meninggalkan grup Su, mereka berdua mencari kafe untuk mengobrol santai. Chen Yao, mungkin ini agak lancang, tapi jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu menceritakan padaku awal dan akhir pernikahanmu dengan Sun Yanan? Aku terdiam sejenak, dan akhirnya menuturkan seluruh cerita. Dari awal hingga akhir, 4 tahun teman sekelas, 3 tahun menikah, jika dijumlahkan. Hampir sepertiga hidupku. Tapi saat benar-benar menceritakannya kepada orang lain, rasanya ringan dan tanpa bekas. Seolah-olah aku sedang menceritakan kisah orang lain. Cinta yang dulu menyokongku, melewati malam-malam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya terkikis habis oleh waktu. Setelah mendengar ceritaku, Sunan Kiao tidak bisa lepas darinya untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu harus berkata apa. Semua kata-kata terasa hambar dan tak berdaya saat ini. Hanya musim yang terus berputar di dalam ruangan pribadi. Melihat ekspresinya yang penuh dengan rasa sakit hati dan penyesalan, aku tersenyum tipis, dengan kelegaan yang mendalam. Kak Nan Kiao, aku tahu ada kekhawatiran di hatimu. Kamu ingin mendapatkan proyek ini. Tetapi juga tidak ingin aku terluka. Alasan aku menceritakan semua ini padamu adalah karena aku ingin. Aku juga ingin memberitahumu bahwa aku sudah benar-benar melepaskan. Apapun alasan mereka mengajukan permintaan ini. Di mataku, aku hanya akan menganggapnya sebagai sebuah pekerjaan dan menyelesaikannya dengan serius. Meskipun aku tidak punya banyak pengalaman, mataku berkaca-kaca, proyek ini baginya. Menentukan keberhasilan atau kegagalan, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kerjasama ini. Dan bagian yang paling penting adalah diriku. Walaupun istilah, memanfaatkan, terdengar tidak enak, tapi satu-satunya cara yang dia miliki sekarang adalah memanfaatkan perasaan Sun Yanan terhadapku untuk mencapai tujuannya. Untungnya, aku bisa memahami kesulitannya dan bersedia membantunya. Ribuan kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya, yang akhirnya berubah menjadi suara dentingan gelas. Akhir April, Sunan Kiao membawa 4 salinan kontrak setebal 1000 kata, bersiap untuk terbang kembali ke San Francisco. Aku pergi ke bandara untuk mengantarnya. Kami berpelukan lama sekali. Melihat sosok seseorang muncul tidak jauh dari sana. Sunan Kiao akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Chen Yao adalah orang yang kamu sukai selama 7 tahun. Dan sekarang dia sudah melihat dengan jelas perasaannya. Apakah kamu benar-benar tidak berniat memberinya kesempatan lagi? Aku tahu Sunan Kiao bermaksud baik. Berharap aku bahagia. Tapi hanya aku sendiri yang bisa mengerti. Sebelum benar-benar bisa melangkah maju. Betapa sulitnya 7 tahun itu. Jika hanya tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, sebenarnya tidak akan terlalu menyakitkan. Hanya akan ada penyesalan. Tetapi ketika aku meraih bulan yang tak terjangkau, mengira telah mengejar cahaya. Namun akhirnya menyadari bahwa itu hanyalah ilusi menangkap bulan di dalam air, aku tidak akan lagi merindukan langit. Beberapa hal hanya pantas dikagumi. Jadi aku hanya menjawab satu kalimat, Kak Nan Kiao, hidup tidak bisa diulang, kita harus terus maju. Demi kenyamanan kerja, aku menyewa sebuah apartemen di lantai atas. Keesokan harinya, seorang penghuni juga pindah ke seberang pintunya. Dia adalah Sun Yanan. Selama sebulan ini di Jingbei, aku sering bertemu dengannya di berbagai tempat. Di supermarket, atau di depan restoran hotpot di pinggir jalan, atau di sudut taman. Dengan statusnya,
Dia tidak pantas muncul di tempat-tempat ini. Aku tahu itu. Dia terus mengikutiku. Kadang-kadang ketika kami bertemu, mereka akan bertukar sapaan seperti teman biasa. Di lain waktu, dia diam-diam mengikuti di belakangku seperti bayangan, perlahan tenggelam dalam dunianya sendiri. Aku juga sudah terbiasa. Setelah menjadi tetangga, kesempatan untuk bertemu semakin sering. Senyum di wajah Sunyanan juga semakin cerah. Dia sering mengajakku, menanyakan apakah aku mau jalan-jalan, makan malam bersama, atau pergi berlibur bersama. Aku selalu mencari alasan untuk menolak. Setiap kali aku mendengar kata maaf, matanya akan meredup. Aku berkali-kali berpikir, setelah penolakan kali ini, tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Tetapi ketika aku bertemu dengannya keesokan harinya, dia sudah kembali seperti semula, menyapaku dengan semangat. Melihatnya dengan rajin memotong buah, entah mengapa aku teringat pada masa-masa kuliahnya bersama Song Jinlian. Dia juga seperti ini, takut orang itu marah dan menolak, berusaha menyenangkan dengan segala cara hingga mengabaikan dirinya sendiri. Tetapi aku bukan Song Jinlian. Aku tidak akan menikmati kebaikan ini dengan tenang, juga tidak punya kebiasaan aneh menggoda untuk menonjolkan pesonaku. Aku hanya ingin menjalani setiap hari dengan baik, menikmati hidup ini saja, waktu berlalu hari demi hari. Dari musim semi ke musim panas, hingga akhir musim gugur dan awal musim dingin, proyek yang berlangsung hampir setahun ini juga mencapai tahap akhir. Tanggal akhir kontrak kebetulan adalah hari ulang tahunku yang ke-25. Aku memesan tiket pesawat kembali ke San Francisco hari itu. Sehari sebelum keberangkatan, aku berkemas hingga dini hari. Tiba-tiba aku melihat salju turun di luar jendela. Ketika jarum jam menunjuk pukul 12, pintu diketuk. Ketika aku membukanya, aku melihat Sunyanan memegang kue. Dia jelas tersenyum dan mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi aku bisa melihat sedikit kesedihan dari dirinya. Aku tertegun sejenak. Kemudian dengan cepat kembali ke sikap tenang biasanya. Dengan sopan meminta maaf padanya. Setelah lilin dinyalakan, aku menyatukan kedua tangan. Membuat permohonan, ketika aku membuka mata, aku melihat mata Sunyanan. Dengan tatapan penuh harap, permohonan apa yang kau buat, sama seperti tahun lalu. Topik pembicaraan terhenti begitu saja. Sunyanan teringat kejadian di hari ulang tahunku tahun lalu. Senyum di sudut bibirnya perlahan menjadi pahit. Aku menundukkan pandanganku menghindari tatapannya. Suasana menjadi kaku. Setelah sekian lama, aku mendengar Sunyanan menanyakan pertanyaan yang sangat aneh. Chen Yao, apa yang kau katakan saat mengantarku pergi dari rumah pada hari kau pergi tahun lalu? Aku tidak mendengar dengan jelas saat itu. Sebenarnya aku juga tidak ingat, kenangan yang dipenuhi udara lembab dan dingin itu membuatku sulit untuk mengingatnya. Sebenarnya sudah terkikis oleh waktu dan menjadi kabur, yang kuingat hanyalah masa-masa yang cerah dan cemerlang. Adegan-adegan yang membuatku merasa hangat setiap kali aku mengingatnya, masih jelas dalam ingatanku. Dan di saat tahun baru tiba, aku berharap semua orang yang kutemui setelah ini, dan semua hal yang akan terjadi bisa berjalan dengan baik. Jadi aku asal saja mengarang dua kalimat sebagai kenangan. Semoga kau bahagia dan semoga aku bahagia. Setelah bangun tidur, pemandangan di luar jendela sudah berubah menjadi dunia yang tertutup es dan salju. Salju masih turun. Begitu aku turun, aku melihat Sunyanan menunggu di pinggir jalan. Dia berinisiatif menghampiriku. Dengan nada rumit yang tak terlukiskan. Salju lebat, tidak bisa mendapatkan taksi. Biarku antar ke bandara. Kali ini aku tidak menolak. Aku menyadari, dia pasti masih ingin mengatakan sesuatu. Kepergian kali ini benar-benar tidak ada tanggal kembali. Beberapa hal, aku juga ingin memberikan isyarat jari tengah. Setelah mobil dinyalakan, melaju sangat lambat. Entah karena jalan licin karena salju. Atau Sunyanan sengaja melakukannya. Untungnya, waktunya sangat cukup. Jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Diam-diam melihat pemandangan di luar jendela. Waktu berlalu detik demi detik, Sunyanan akhirnya tidak tahan. Dengan suasana yang diciptakan oleh Lin Bieshi, dia ingin mengatakan sesuatu, menahan hati yang kacau. Juga ingin memanfaatkan ini untuk menyentuh hatiku, menahanku di sisinya. Chen Yao, apakah kamu masih ingat Natal tahun kedua pernikahan kita? Saat itu juga turun salju lebat. Ibuku tidak sehat. Kamu membawaku ke kuil untuk berdoa dan memohon. Aku meminta selembar undian pernikahan. Tertulis di atasnya, berharap mendapatkan satu hati. Mendengarkan deskripsinya, aku juga teringat masa lalu itu. Setelah mendapatkan undian, seorang ahli penafsir undian melihat mereka berdua, mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Takdir yang ditakdirkan. Malapetaka yang ditakdirkan. Jika bisa sadar lebih awal, itu adalah undian terbaik. Aku tidak mengerti maksudnya, mengira orang yang ingin dicerahkan oleh sang ahli adalah diriku sendiri. Setelah waktu yang lama, aku selalu khawatir tentang hal ini. Bagaimanapun, saat itu, aku benar-benar ingin bersamanya selamanya. Tapi sekarang dipikir-pikir, orang yang menarik undian adalah Sunyanan. Kata-kata itu juga tidak diucapkan untukku, kan? Dan orang yang ingin bersamanya sampai tua saat itu, sebenarnya bukan aku, bukan begitu? Memikirkan hal ini, aku tertawa kecil. Tidak terlalu ingat. Sunyanan tertegun selama beberapa detik.
segera menemukan topik baru. Sebagian besar adalah kehidupan sehari-hari mereka setelah menikah. Beberapa bahkan tidak kuingat, tapi dia mengatakannya dengan sangat detail. Aku tidak tahu. Apakah kenangan ini telah berulang kali dirindukan oleh Sunyanan selama setahun terakhir ini? Jadi dia mengingatnya dengan jelas. Dia mencoba menyentuh hatiku dengan kehidupan pernikahan yang masih bisa dibilang hangat ini. Tapi aku tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sepertinya tidak merindukan masa lalu. Tanpa sadar, mobil sudah sampai di bandara. Aku membawa koper, hendak pergi. Sunyanan memanggilku dari belakang. Dia mengeluarkan sebuah kotak dan memberikannya kepadaku. Matanya dipenuhi harapan. Begitu kubuka, aku melihat setumpuk giok. Aku ingat, ekspresi ekstrim melintas di wajahku. Terimalah, ini adalah ketulusan hatiku, juga maksud ibuku. Aku menggelengkan kepala pelan. Menurutmu, hadiah ini melambangkan apa? Aku mengerti, karena itulah aku tidak ingin menerimanya. Beberapa hal sudah sering kukatakan padamu. Karena cerita ini sudah berakhir, mari kita kembali ke posisi semula. Setiap kata menusuk dalam ke hati Sunyanan. Dia berdiri di salju, menyaksikan dengan mata kepala sendiri aku perlahan menjauh. Selangkah demi selangkah tanpa pernah menoleh ke belakang. Hanya butiran salju yang berjatuhan di kepalaku datang tepat waktu, mempersembahkan kepadaku akhir yang dia dambakan namun tak bisa diraih.